Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mempercepat mantan yang sudah benar-benar gak mau balik denganmu untuk minta balik duluan kepadamu. Ya, nah, jadi kita melihat tanda-tanda sepertinya mantan betul-betul sudah gak mau balik dengan kita. Dia terus menghindari kita, dia terus menjauhi kita, dan yang paling penting tandanya, sekarang dia mencari pengganti kita. Dan dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia benar-benar mau serius dengan pengganti kita tadi. Ya, kita sudah melihat foto pasangan baru mantan diperkenalkan kepada keluarga mantan, kepada orang tuanya mantan. Ya, kita juga melihat ya mantan sudah diperkenalkan dengan keluarganya pasangan barunya tadi. Nah, ini tanda-tanda betul-betul sepertinya mantan dan orang itu akan benar-benar serius ya. Apalagi kita melihat bahwa pasangan baru mantan ini memang keren abis lah ya. Semuanya melebihi kita. Ya, lebih gantengnya, lebih cantiknya, lebih mudanya, lebih kayanya, lebih pintarnya, lebih segalanya. Nah, sekarang apa ini yang masih bisa kita lakukan? Ketika kita masih mencintai mantan, setiap hari kita tetap berharap agar dia kembali kepada kita lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang pertama nih yang harus kita lakukan, kalau masih punya orang tua, jangan lupa untuk minta restu kepada orang tua ya. Bapak, Ibu, saya masih mencintai mantan, restui dan doakan saya agar bisa kembali bersama dia lagi. Ini sangat penting nih ya, karena sering saya sampaikan, kita berdoa agar mantan balik, tapi orang tua berdoa agar kita melupakan mantan, agar kita jangan pernah balik kepada mantan. Ya sudah, kalau doanya memang seperti itu, doa kita akan kalah. Ya, karena doa orang tua kepada anaknya itu adalah doa yang mustajab. Ya, kutukan orang tua untuk anaknya itu juga akan kejadian. Jadi tanpa orang tua itu terzolimi pun, dia sedang marah tuh kepada anaknya, dia mengutuk anaknya, juga akan kejadian. Karena itu orang tua itu semarah apapun, dia tetap harus mengucapkan yang baik-baik. Ya, dia sedang marah tuh kepada anaknya. Wah, itu jangan bilang anak itu nanti akan susah dan seterusnya, jangan. Tapi bilang, sedang marah itu, semoga kamu besok kaya raya. Nah, gitu ya. Karena apapun yang dikatakan oleh orang tua untuk anaknya itu akan kejadian. Itu hebatnya
Ya, perkataan orang tua, doa orang tua untuk anak. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Peringkat yang pertama adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mempercepat mantan balik, doa kita agar mantan balik itu harus seirama dengan doa orang tua kita agar mantan balik. Nah, kalau kita berdoa, orang tua berdoa juga agar mantan balik, insya Allah mantan balik. Maka jangan lupakan itu. Kalau masih punya orang tua, minta restu kepada orang tua. Yang kedua, kita menempatkan ya doa-doa kita itu pada waktu yang mustajab. Ada begitu banyak waktu yang mustajab. Tapi waktu yang begitu spesial, begitu istimewa, itu terjadi pada sepertiga malam menjelang fajar. Setiap malam ada. Tapi setiap malam orang juga tidak kuat untuk mencari waktu ini karena ngantuknya luar biasa kan. Apalagi orang yang sukanya begadang, baru tidur jam 2 malam lah. Bagaimana jam 3 pagi sudah mau bangun berdoa lagi? Berat itu. Ya. Tidur jam 12 malam, bangun jam 3 pagi. Berat. Nah, maka sepertiga malam menjelang fajar ya, kita atur waktu istirahat kita dan seterusnya agar setiap malam kita bisa ketemu waktu ini. Ya, karena ini waktu yang mustajab dan hanya sedikit orang yang sanggup menemukan waktu ini. Ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiru yaqulu mayyad'uni fa astajibalahu. Ya. Jadi Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, turun ke langitnya dunia, artinya Allah dekat sekali itu dengan kita. Pada setiap malam, di sepertiga malam menjelang fajar. Jadi kalau kita hitunglah, malam itu 12 jam, dari jam 6 sore sampai kira-kira jam 6 pagi ya, kita hitung gampangnya gitu. Kita bagi 3. Yang pertama itu dari jam 6 sampai jam 10, yang kedua dari jam 10 sampai kira-kira jam 2 pagi. Nah, setelah itu sampai masuknya waktu fajar. Itu adalah waktu yang amat sangat mustajab, paling mustajab untuk berdoa. Cari waktu itu. Ya. Maka di dalam hadis tadi dijelaskan, yaqulu mayyad'uni fa astajibalahu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya ya kepada manusia, siapa yang mau berdoa kepada Allah, maka akan Allah kabulkan. Ya, nah, cari waktu yang mustajab. Dan yang ketiga, memperbanyak membaca sholawat. Ya, jadi kita rajin berdoa, tapi kalau kita tidak membaca atau malas membaca sholawat, ya doa kita itu tidak akan naik ke pintu langit. Tetap berputar-putar saja di sekeliling kita. Karena itu, perbanyak membaca sholawat. Inna doa mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca solawat
untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita pilih doa yang paling kuat. Nah, mesti kan pertanyaannya kalau begini, nanti doanya apa Ustadz? Kita pilih doa yang paling kuat. Jadi setelah kita sholat malam, sholat tahajud, kita berdoa. Nah, doanya kita baca dulu, doa pembukanya. Nah, setelah itu baru kita ikuti dengan doa yang kita inginkan. Ya, kita menggunakan bahasa yang kita mengerti itu. Kalau yang doa kita inginkan, ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku. Ya Allah, jadikanlah mantan itu sebagai jodohku fid dunya wal akhirah. Nah, itu doa yang kita baca nanti ya. Tapi doa pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa sesungguhnya segala pujian hanya milikmu. Tiada sembahan kecuali Engkau yang maha pemberi karunia, pencipta langit dan bumi, wahai yang maha memiliki keagungan, kemuliaan, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anh berkata bahwa beliau pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara ada orang yang sholat, kemudian berdoa dengan doa ini. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad da'allaha bismihil azimil lazi iza du'iya bihi ajaba, wa iza su'ila bihi a'ta." Sungguh dia, orang itu telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang berdoa kepadanya dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkannya. Dan jika dia meminta kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Ya, nah jadi sebelum kita masuk tuh ke doa kita, nah kita baca dulu doa ini terlebih dahulu. Insya Allah semoga pertolongan Allah segera turun untuk kita. Semoga mantan yang sudah benar-benar gak mau kembali, tetap rezeki kita, tetap menjadi jodoh kita fid dunya wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.